Itu kondisi anak-anak gimana, Ya. Pak? Ya, kondisi anak dan istri saya waktu keterpurukan itu ya terus terang sangat memprihatinkan. Saya merasa sedih sekali. Saya merasa tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anak dan istri saya. Walaupun secara material untuk kasarnya bekal atau ritual tersebut sepeser pun saya tidak mempunyai uang. Itu Bapak tahu tujuan ke situ akan memakai tumbal atau tidak. putih atau hitam gitu, Hitam, Pak? putih. Putih ya. Putih, Jadi udah iya. tahu duluan. Udah tahu, iya. Di saat saya masih wirid, itu saya seperti melihat sosok tinggi besar, cuma hitam. Berapa meter, Pak? Ya kurang lebih 7-10 meter sih ada. Itu saya melihat sosok pocong melintas di depan saya, mondar-mandir, mondar-mandir. Ada yang pernah berhasil nggak ke daerah situ, Pak? Ada yang berhasil. Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mang Ei dan tim. Dan seperti biasa, hari-hari kami akan menyajikan kisah-kisah misteri dan horor untuk Anda semua di rumah. Sobat MM, kali ini kita akan mengantarkan cerita dari narasumber yang mengalami kisah nyata pada waktu beliau melakukan sebuah ritual yang ingin merubah nasibnya. Tapi itu ceritanya nanti ya. Sobat MM, sebelum kita mulai, ada kenang-kenangan untuk narasumber dari kami yang akan memberikan sebuah kaos. Coba dilihat dulu, Pak Mul. Gimana? Wah, Wow, keren. keren. Suka nggak, Pak Mul? Sangat suka. Oke, itu nanti dikasihkan ke Pak Mul setelah cerita syaratnya. Iya. Selain kaos, ada juga hadiah lainnya dari Ya, MM. terima kasih. Oke, kita menuju ke narsum kita. Di depan saya ada Pak Mul. Nah, Pak Mul ini akan bercerita ketika beliau melakukan ritual pada tahun berapa, Pak Mul? 2014. Kurang lebih tahun 2014, pada waktu beliau mengalami keterpurukan ekonomi yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga Pak Mul melakukan ritual ini ingin merubah nasibnya. Ceritanya seperti itu. Selama kurang lebih 7 hari. 7 hari ini apa saja yang dialami oleh Pak Mul, nanti Pak Mul akan menceritakan kepada kita. Baik Pak Mul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Mul ya? Sehat. Profesi apa Pak Mul? Profesi untuk sekarang sih masih usaha serabutan. Apa aja Pak Yo, Pak Mul ya, Iya. yang dikerjakan? Iya, betul, Yang penting Pak. halal ya? Iya, betul. Oke. Udah punya putra berapa Pak Mul? 2, putri 2. Putri, ada 4 berarti? Oh enggak, 2. Putra putri? Putri semua. Putri semua, udah besar-besar ya? Ya, Oke, semoga semuanya sehat-sehat ya Mul ya? ya terima kasih, Pak. Nah, sobat, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat juga dan selalu diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke Pak Mul untuk menceritakan 7 malam yang penuh misteri ketika melakukan ritual. Gimana ceritanya Pak Mul?
Kira-kira tahun 2014 saya mengalami keterpurukan ekonomi karena usaha saya yang boleh dibilang bangkrut. Usaha apa Pak Mang? Saya di sini usaha ayam potong. Ya banyak liku-liku kehidupan lah yang saya alami. Kesulitan saya waktu itu benar-benar masalah keuangan sudah boleh dikata minim atau tidak ada sama sekali. Sehingga di pikiran saya merasa kalang kabut karena ketidakadaan ekonomi yang saya alami. Sehingga kadangkala saya merasa tertekan dan mempunyai pikiran-pikiran jelek yang pada akhirnya akan merusak atau mengganggu pemikiran saya kalau saya benar-benar tidak kuat akan iman saya. Itu kondisi anak-anak gimana Pak? Ya kondisi anak dan istri saya waktu keterpurukan itu ya terus terang sangat memprihatinkan. Saya merasa sedih sekali. Saya merasa tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anak dan istri saya. Nah, singkat cerita, saya bertemu dengan kawan lama saya dan dia memberikan solusi atau masukan untuk kepada saya untuk melakukan ritual yang akan memberikan jalan kemudahan ke depannya untuk memperbaiki keterpurukan yang saya alami. Teman saya itu memberikan informasi suatu tempat ritual yang ada di daerah Kabupaten Cirebon, tepatnya di situ katanya banyak orang-orang yang melakukan ritual di situ dan mengalami kesuksesan. Dengan informasi yang saya terima tersebut, saya merasa tertarik dan ingin mencoba. Walaupun secara material untuk kasarnya bekal atau ritual tersebut sepeser pun saya tidak mempunyai uang. Sebentar Pak, Ya. itu Bapak tahu tujuan ke situ itu pesugihannya bakal pakai tumbal atau enggak? Oh, bukan pesugihan, Pak. Ya maksudnya tempat itu akan memakai tumbal atau tidak. putih atau hitam gitu Pak? Putih. Putih ya? Putih, Jadi udah ya. tahu duluan? Udah tahu, iya. Saya disarankan dari teman saya untuk menghubungi kuncen atau juru kunci di daerah tempat ritual tersebut. Dan dari informasi disitulah saya langsung mencoba mengarah ke tempat tersebut dan menghubungi kuncen tersebut. Nah, dialog yang saya lakukan dengan kuncen tersebut menyarankan agar saya secepatnya melakukan ritual tersebut. Barangkali jodohnya, kata Pak Kuncen tersebut, mudah-mudahan cepat diijabah apa yang diniatkan oleh saya untuk memperbaiki tingkat kehidupan saya. Setelah itu hari pertama mulai saya melakukan apa yang disarankan. Nah, syarat dari ritual yang saya lakukan selama 7 hari tersebut, anjuran dari Kuncen adalah puasa selama 7 hari dari subuh sampai maghrib. Puasa biasa? Puasa biasa. Setelah itu malamnya, mulai tengah malam jam 12 pas atau lebih, saya mulai melakukan sholat hajat dan wirid-wiridan yang dianjurkan oleh Kuncen tersebut. Saya wirid selama kurang lebih 1 jam. Dari jam 12
1/4 sampai jam 1/4. Nah, selama kurun waktu 1 jam itu, di saat saya wirid, saya merasakan di depan saya itu seperti ada sedikit pusaran angin. Pusaran angin itu keluar dari bawah, kecil, terus terasa agak besar, terasa hembusan-hembusan. Nah, di situ perasaan saya was-was, artinya dak-dikduk lah. Hembusan angin itu terus-terusan berhembus, tapi lama-kelamaan akhirnya hilang. Nah, itu hari pertama yang saya alami. Nah, keesokan harinya di hari kedua seperti biasa, dari pagi sampai sore saya puasa. Nah, terus malam melakukan wiridan lagi. Saya melakukan wiridan tersebut kurang lebih jam 2:30 pagi. Di saat saya masih wirid, itu saya seperti melihat sosok tinggi besar, cuma hitam. Kelihatannya hitam, tinggi besar. Cuma saya tidak merasa goyah atau tidak merasa takut karena saya punya keniatan. Berapa meter, Pak? Ya kurang lebih 7 sampai 10 meter sih ada. Berarti Bapak Sosok lihat tinggi kakinya besar. aja ya? Iya, sampai saya lihat ke atas cuma ngelihat sosok badannya aja gitu tuh. Ya mungkin itu adalah, ya saya sadar mungkin itu adalah salah satu cobaan yang saya alami. Mau tahu mungkin gentar atau tidak orang tersebut. Itu hari kedua yang saya alami. Makin berat ke sini, Pak ya? Iya. Di hari ketiga, terus terang, biasa setengah satu malam saya mulai melaksanakan ritual wirid lagi. Itu saya melihat sosok pocong melintas di depan saya, mondar-mandir. Pocong itu gimana mukanya itu, Pak? Nah, mukanya itu kayak saya lihat itu serem, kayak ada darah dan kayak belatung-belatungnya tuh. Berapa lama itu pocong muncul? Ya kurang lebih, kalau itu kurang lebih setengah jam sih ada, mondar-mandir terus menghampiri di samping saya. Waduh, baunya sangat menyengat, bau busuknya. Saya sampai ngerasa tidak tahan. Cuma ya saya ya tetap teguh pendirian. Karena apa? Karena saya punya keniatan untuk mencapai kesuksesan. Itu di hari ketiga yang saya alami. Nah, hari keempat kira-kira sekitar pukul 2-an, saya di saat saya melakukan ritual wirid lagi, saya itu melihat seperti sosok wanita berbaju putih mondar-mandir menghampiri saya, cuma mukanya rusak, jelek. Mondar-mandir di situ membelakangi saya, di samping saya. Seperti apa, Pak, wujudnya? Jadi sosok wanita itu berbaju putih, rambut berderai, rambut derai panjang, mukanya rusak. Lebih seram dari pocong tadi? Ya hampir sama, cuma si muka wanita ini tidak ada belatungnya yang saya lihat. Lama ya? Iya, 20 menitan. Ya di depan saya mondar-mandir, terus ngebelakangi saya, di samping saya. Dekat jaraknya? Ya dekat, Pak, dekat. Ya kalau saya nggak tahan-tahan karena niatan atau tujuan saya sih mungkin ya udah lari. Itu di hari keempat yang saya alami. Di hari kelima
Itu wirid sampai jam 3 kurang. Jam 3 kurang saya itu melihat sosok anak kecil 2 lari-lari. Entah keluarnya dari mana, dari kegelapan samping tuh. Anak-anak kecil itu mirip tuyul mungkin Pak ya? Ya, kemungkinan sih. Kemungkinan. Selama berapa lama dia putarin Bapak? Itu sebentar, 10 menitan. Nggak ngomong apa-apa? Enggak, cuma lari-lari di depannya saya, di belakang saya, di samping saya, melihat sambil meringis ketawa begitu. Cuma matanya serem, matanya merah, ketawanya giginya bertaring. Masuk hari ke-6 paginya, saya mencoba bertanya ke juru kunci atau kuncen tersebut. Saya tanya, "Pak, saya ini dari hari pertama sampai hari ke-5 mengalami goda-godaan seperti yang saya sebutkan. Yaitu kata Pak kuncen tersebut adalah godaannya. Tinggal gimana kamunya," kata Pak kuncen tersebut. "Harus kuat-kuat iman kamunya, pendirian kamunya untuk melakukan ritual atau tirakat tersebut." Setelah itu, setelah masuk waktu maghrib dan saya biasa melakukan buka puasa, terus istirahat untuk persiapan tengah malam nanti melakukan ritual di hari ke-6. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan produk merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Nah, pas jam biasa setengah 1 malam saya melakukan ritual atau wiridan lagi di situ. Di hari ke-6 itu saya merasakan ada hembusan dan tiupan angin yang besar di hari ke-6 itu. Seperti di hari pertama? Seperti di hari pertama. Cuma ini hembusan anginnya lebih besar daripada hari pertama. Saya merasa kaget. Padahal ruangan di situ tertutup. Kondisi gelap itu Pak ya? Kondisi gelap. Sangat gelap? Sangat gelap, ya. Tidak ada penerangan lampu atau lilin yang menerangi tempat tersebut. Tapi ya tetaplah saya dengan keteguhan hati saya tetap fokus untuk mencapai kesuksesan yang ingin saya raih. Itu di hari ke-6 yang saya alami di situ. Nah, setelah itu di hari ke-7, hari terakhir berarti Pak? Hari terakhir, di mana itu ritual yang terakhir yang akan saya jalani. Seperti biasa, pada pertengahan malam jam 12 lebih saya mulai melakukan wiridan lagi. Kurang lebih kira-kira 1 jam setengah. 1 jam setengah saya melakukan ritual wiridan. Saya seperti mendengar suara geraman seperti kayak suara harimau atau apa ya.
cuma tuh kurang jelas tuh dengar gitu tuh suara geraman itu. Nah, di situ saya ya tetaplah tidak merasa terusik atau terganggu, karena mungkin saya sadar itu adalah godaan-godaan di mana di saat saya melakukan ritual tersebut. Geraman-geraman tersebut itu saya alami kurang lebih 30 menitan lah. 30 menitan. Setelah itu suara geraman tersebut hilang. Nah, tetap saya setelah suara geraman tersebut hilang, saya tetap melakukan wiridan. Dan kurang lebih 20 menit setelah saya melakukan wiridan lagi, saya seperti sayup-sayup itu mendengar suara wis mana Kiki ira balik. Kalau bahasa Indonesia sih sudah sana besok kamu pulang. Itu suara di hari ke-7 yang saya dengar menjelang akhir dari ritual yang saya lakukan. Keesokan harinya, karena 7 hari ritual yang disarankan oleh juru kunci tersebut sudah saya jalani, dan ada masukan atau wejangan dari juru kunci tersebut, dia bertanya kepada saya, pesan apa terakhir yang kamu dapat dari ritual tersebut atau hari ke-7. Saya bilang, awal saya mendengar geraman suara seperti harimau, dan setelah itu saya mendengar suara sayup-sayup, katanya wis mana ira balik gitu. Ya, terus sambut sang juru kunci tersebut, Pak Kuncen tersebut bilang, oh ya wis ari mengkonon sih Ira tetap ngelakukan usaha kang sesuai kemampuan Ira. Kamu harus melakukan usaha sesuai kemampuan kamu, kata Pak Kuncen tersebut. Wis, insya Allah dengan sabar dan apa, nanti kamu akan memperoleh buah dari apa yang kamu lakukan. Setelah wejangan dari sang kuncen tersebut, akhirnya saya pulang dan bertemu anak istri saya. Ya, kalau istri saya sih ya saya melakukan ritual tersebut sudah bilang atau memberitahu ke istri saya akan melakukan ritual tersebut. Nah, jadi istri saya memahami, dan keesokan harinya saya coba untuk ngerasa bangkit, mulai mencoba berusaha sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Ya, sembari berjalannya waktu, apa yang saya lakukan sedikit demi sedikit sepertinya masih seperti ini saja. Pikir saya di benak saya, aduh saya capek-capek begini, menyiksa badan apa kesannya tuh, tapi kesannya hasilnya tuh belum nampak. Akhirnya secara pikiran dan akal sehat saya mungkin agak tergugah atau tersadar. Mungkin segala sesuatunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur, baik rezeki kita maupun hal-hal lainnya. Nah, di situ akhirnya saya merasa sadar bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Allah, petunjuk dari Allah, dan Allah mengatur segalanya. Yang penting saya tidak menyimpang dan tidak putus asa. Saya setelah melakukan hal tersebut, dengan usaha saya mencoba berjualan freelance, ciki-cikian atau makanan ringan, dengan ya modal dapat pinjam dari saudara.
Nah, di situ saya mencoba sedikit demi sedikit. Ya, karena mungkin keterbatasan modal ya, jadi tetap seperti itu saja. Peningkatannya belum terlihat. Sudah lebih baik dari sebelumnya atau bagaimana? Ya, masih tetap yang saya rasakan. Masih tetap susah. Iya, masih ngerasa susah karena berapa sih keuntungan dari menjual makanan-makanan ringan freelance, sedangkan persaingan ketat, permodalan terbatas gitu. Menunggu beberapa tahun tetap nggak ada perubahan. Iya, sampai dengan apa yang sekarang saya alami belum ada peningkatan atau perubahan yang signifikan atau terlihat nyata lah gitu. Kira-kira apa yang salah Pak dari ritual itu sehingga tidak ada hasilnya? Ya, mungkin kalau saya pikir-pikir ada hal-hal yang mungkin kurang diridhoi secara agama. Karena apa? Karena mungkin saya pikir di situ kita wirid di dekat petilasan atau makam yang katanya tempat tersebut adalah salah satu tempat makam sesepuh daerah Cirebon. Nah, sedangkan saya pikir secara logika ya lebih baik mungkin wirid di rumah atau di masjid itu lebih afdol daripada di tempat gelap yang sunyi sepi, tidak ada penerangan sedikit pun, sehingga kesannya menyiksa badan sendiri. Ya. Itu mungkin Memaksa Pak ya? iya, memaksakan kehendak kasarnya. Ada yang pernah berhasil nggak ke daerah situ Pak? Ya, kalau saya dengar cerita dari teman saya, ada yang berhasil. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang dan mungkin masih banyak orang yang melakukan ritual di tempat tersebut. Ada saja. Banyak yang berhasil atau banyak yang tidak berhasil? Berhasil atau tidak mungkin kan dialami oleh masing-masing pribadi yang bersangkutan. Cuma yang saya terima masukan dari teman saya, katanya banyak yang berhasil melakukan ritual di situ. Jadi Itu Bapak yang saya alami. kebagian yang tidak berhasil. Iya, oke. Ini bacaannya boleh tahu nggak Pak? Bacaannya ayat-ayat Quran atau apa Pak? Bacaan yang saya kasih sebatas bacaan-bacaan wiridan biasa sebetulnya. Umum Pak ya? Umum. Boleh tahu Pak? Ya, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu aja sampai berapa ribu kali gitu. Bapak merasa kecewa nggak setelah melakukan ritual itu karena tidak ada hasil? Ya, kalau secara naluri, artinya kalau secara pikiran manusia sih ada rasa kekecewaannya. Cuma saya sadar, saya mungkin sadar segala sesuatunya Allah yang mengatur. Berarti dari hasil itu bukan tanpa hasil kalau pemikiran saya sih Pak ya. Ada hasilnya, Bapak jadi lebih imannya tambah kuat nih. Ya, tambah mempertebal keimanan saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu Pak ya ritual gitu-gitu ya Pak? Iya, lebih baik kita melaksanakan sholat 5 waktu, wirid ya baik di rumah atau di masjid, sesuai anjuran-anjuran para ulama atau kiai. Masih Itu untungnya Bapak nggak ritual yang ada tumbal. Iya, atau betul apa ya? betul Pak. Kalau Bapak sampai terjerumus ke sana kan lebih bahaya Pak. Waduh, iya, rugi segala-gala Pak. Iya, betul. dunia akhirat hancur Pak ya. Iya Pak, betul. Oke Pak. Betul, iya. Ini ceritanya menginspirasi. Jadi untuk kita yang sedang dalam keadaan terpuruk mungkin Iya. silakan berdoa aja ke Allah gitu Pak ya. Iya, Mungkin ya. jangan sampai kita putus asa, putus harapan. Tapi hidup Bapak sekarang kehidupan lebih nyaman sekarang? Iya, alhamdulillah lebih nyaman karena masukan dari kiai-kiai atau ulama gitu. Oke Pak. Iya. Makasih ceritanya. Seperti janji kami tadi ada kenang-kenangan dari tim Malam Mencekam. Iya. Terima kasih Pak Mulyono, ceritanya menginspirasi untuk
kita semua. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga tetap sehat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.